siap untuk memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah sekolah minggu online Jemaat GPM Tual. Kita akan mengawali ibadah kita di saat ini dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu karena di saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir hanya jadi untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kakak pengasuh minta semuanya berdiri. Ayo, dengan penuh semangat dan sukacita, kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dan Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Masih semangat adik-adik? Pastinya masih tetap semangat. Nah, Kasih, sebelum kita lanjut lagu berikut, bagaimana kalau kita buat tepuk Yesus? Setuju Kak Emil, kita buat tepuk Yesus. Masih ingat adik-adik di rumah? Ayo, 1, 2, 3, tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus, yes. Adik-adik masih dengan penuh sukacita, Kato menyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tetap kulihat kasih.
Di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas 10 ayat 25 sampai berakhirnya pada ayatnya yang ke-37. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mulai. Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anakmu mau membaca firman-Mu. Dan sebelum itu kami minta Tuhan mari datang, bukalah otak pemikiran kami supaya sebentar firman Tuhan yang kami baca bisa kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja memperampoknya habis-habisan, tetapi juga memukilnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggalnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu ia adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang kasih kepada sesama. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, kisah orang Samaria yang baik hati dimulai dengan Tuhan Yesus dicobai. Adik-adik masih ingat oleh siapa? Benar, oleh seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini ialah pakar kitab suci. Ia memberikan pertanyaan tentang siapa sesama manusia. Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Ada seorang Yahudi yang dipukul, dirampok, dan ditinggalkan di pinggir jalan. Dan dia hampir mati. Lalu ada 3 orang yang lewat. Orang yang pertama adalah seorang imam. Adik-adik tahu siapa imam? Imam adalah sebuah jabatan keagamaan yang penting dalam umat Yahudi. Imam biasanya memimpin acara keagamaan. Sehingga imam ini dia mengetahui banyak tentang hukum Allah. Namun, itu tidak menjamin untuk bisa mengasihi sesama. Ia hanya lewat dan tidak menolong orang yang terluka sebangsanya itu. Orang yang kedua, adik-adik masih ingat? Iya benar. Orang yang kedua adalah orang Lewi. Siapakah orang Lewi itu? Suku Lewi ini adalah orang terkemuka dalam bangsa Yahudi. Orang Lewi merupakan pelayan khusus di bait Allah. Tapi ia pun tidak menolong orang Yahudi yang hampir mati itu. Justru orang ketiga, yaitu orang Samaria. Dia adalah keturunan Yahudi juga, tapi dia berdarah campuran. Dan dia dijauhi oleh orang Yahudi asli. Namun, ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi, hatinya tergerak. Dan orang Samaria ini menolong, mengobati, membalut luka, bahkan membayar penginapan dari orang Yahudi tersebut. Nah adik-adik, apa yang bisa kita teladani dari kisah orang Samaria yang baik hati ini? Ada yang bisa menjawab? Ya adik-adik, mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah tugas dan tanggung jawab semua orang. Karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Mengasihi tidak boleh membeda-bedakan orang yang kita tolong. Mau dari suku mana, agama mana, kaya atau miskin, sikap mengasihi haruslah tulus tanpa mempertimbangkan untung dan rugi. Adik-adik, jadi di antara ketiga orang ini, yaitu seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria, mana yang menurut adik-adik dia murah hati dan mengasihi sesama? Betul sekali, orang Samaria. Semoga Roh Kudus menuntun adik-adik menjadi anak Tuhan yang memiliki hati yang penuh kasih, sama seperti orang Samaria dalam cerita kita di hari ini. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Kasih, K-A-S-I-H. Sayang kekal dan
Adik-adik di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak pengasuh minta semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Yesus sahabat kami anak-anak, kami berdoa kepadamu, jaga lindungi anak dan remaja, subkomisi anak dan remaja, orang tua kami, untuk kami selalu setia dalam hidup kepadamu dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kakak pengasuh mengundang adik-adik berdiri dan kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati seluruh anak dan remaja jemaat GPM Mutual, para pengasuh, orang tua, dan semua orang yang mencintai bahkan membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Kakak pengasuh harap semangat untuk mengasihi sesama, adik-adik praktekkan dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.